Assalamualaikum anak-anak, apa kabarnya hari ini? Berjumpa kembali bersama Ibu Robiah dalam pembelajaran PAI. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu temanya bersih itu sehat. Sub pembelajaran hari ini adalah aku senang berwudu. Sebelum melakukan belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ketika kita kelas 2 sudah belajar tentang wudhu juga ya. Nah, sekarang kelas 4 kita ulangi kembali. Apakah wudhu kita sudah benar? Wudhu merupakan cara kita untuk menghilangkan hadas kecil. Jika kita wudhunya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Mari kita pelajari tentang wudhu ini dengan baik agar ibadah kita syah menurut syariat Islam. Pertama, syarat wudhu. Syarat wudhu ada 5. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz. Mumayyiz ini adalah orang yang bisa membedakan salah dan benar. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, menggunakan air suci dan mensucikan. Air suci dan mensucikan itu air mutlak, yaitu yang bersumber dari Allah seperti air hujan, air sungai, air sumur. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi air ke kulit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu yang kedua tentang rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga sikut. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang terakhir, tertib. Selain rukun wudhu, ada juga sunnah-sunnah wudhu. Sunnah-sunnah wudhu ini dianjurkan untuk kita lakukan ketika berwudhu, karena akan mendapat pahala. Sunnah wudhu yang pertama yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu. Yang kedua, mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang ketiga, berkumur. Yang keempat, membersihkan hidung. Yang kelima, mengusap telinga bersamaan. Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan, lalu yang kiri. Yang ketujuh, membaca doa selesai berwudhu. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu diantaranya adalah yang pertama, buang angin. Yang kedua, buang air kecil. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, menyentuh dubur dengan telapak tangan. Yang kelima, tidur. Yang keenam, hilang akal karena mabuk atau gila. Pembahasan selanjutnya tentang alat yang digunakan untuk bersuci. Alat yang digunakan untuk bersuci yaitu yang pertama air. Air yang bisa digunakan untuk bersuci atau toharoh adalah air suci yang menyucikan. Air ini disebut air mutlak. Ada beberapa jenis air mutlak yang bisa digunakan, seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air dari mata air salju, atau es, dan air embun. Selain dengan air,
Jika tidak menemukan air, diperbolehkan toharoh atau bersuci dengan debu dan benda-benda kesat lainnya seperti batu atau kayu. Air dibagi menjadi 3 macam. 1. Air mutlak, yaitu air yang masih asli dan belum tercampur dengan benda lain yang terkena najis, contohnya air hujan dan air laut. Yang kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang dipanaskan di bawah terik matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air jenis ini suci dan menyucikan, tapi hukumnya makruh untuk digunakan karena dikhawatirkan akan menimbulkan penyakit. Adapun air yang berada dalam bejana bukan logam atau air yang dipanaskan bukan dengan matahari seperti direbus tidak termasuk air musyammas. Yang ketiga, air mustakmal. Air mustakmal yaitu air yang hukumnya suci tapi tidak dapat untuk menyucikan. Ada 3 jenis air yang termasuk jenis mustakmal. Yang pertama, air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, atau rasanya. Contoh air kopi. Yang kedua, air suci yang sedikit, yang kurang dari 2 kula yang sudah dipergunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Yang ketiga, air buah-buahan dan air pepohonan seperti air kelapa dan air nira. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.